Wah wah wah, ada apa ini? Tanggapan mengejutkan Justin Hubner usai PSSI naturalisasi pas Charles Struijk. Ini dia tanggapan Justin Hubner yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah ini nih, Patrick Kluivert panggil 3 pemain naturalisasi baru. Kira-kira siapa sajakah mereka? Wah wah wah, sepertinya ASEAN All Stars bakal batal si ini. Kim Sang-sik dibuat gelisah di tengah kabar Muhammad Ferrari tak direstui klubnya. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Nah ini nih, Timnas Indonesia direstui FIFA untuk tampil Piala Dunia 2026. Kira-kira apa yang akan dilakukan FIFA? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tanggapan mengejutkan Justin Hubner usai PSSI naturalisasi pas Charles Struijk. Publik pecinta sepak bola tanah air tengah dihebohkan dengan kabar mengejutkan yang benar-benar di luar dugaan. Rumor yang menyebutkan bahwa bek Leeds United pas Charles Struijk akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia kini menjadi topik panas di berbagai platform. Namun yang lebih mengejutkan justru datang dari salah satu pemain naturalisasi andalan Garuda Justin Hubner yang tiba-tiba memberikan reaksi mengejutkan melalui media sosialnya. Dalam unggahan Instagram story miliknya, Justin menuliskan kalimat singkat namun penuh makna, mereka tidak akan melupakan namanya. Kalimat ini sontak memantik tanda tanya besar di kalangan netizen. Apa maksud dari Justin? Siapa yang ia maksud dengan mereka? Apakah ini bentuk sindiran terhadap kehadiran pas Charles Struijk? Atau justru sebuah bentuk penghormatan atas kemampuan sang bek Leeds United tersebut? Rumor naturalisasi pas Charles Struijk memang semakin kuat setelah Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, terlihat hadir langsung dalam pertandingan antara Oxford United melawan Leeds United. Dalam laga tersebut, Pascal tampak duduk berdekatan dengan Kluivert yang tentu saja memancing spekulasi bahwa sang pelatih sedang mengamati langsung performa calon pemain Garuda tersebut. Tak bisa dipungkiri secara kualitas, Struijk adalah pemain berkelas. Musim ini saja, ia tampil sebanyak 38 pertandingan dan mencetak 5 gol, sebuah catatan impresif untuk seorang bek tengah. Lebih dari itu, Leeds United berhasil promosi ke Premier League, kasta tertinggi sepak bola Inggris, berkat kontribusinya. Namun dibalik semua potensi dan pengalaman yang dibawa oleh Struijk, tak sedikit pula yang menilai bahwa kehadirannya bisa memunculkan gesekan internal di skuad Garuda. Posisi bek tengah kini sudah dihuni nama-nama kuat seperti Jay Itzes, Maes Hilgers, dan Rizky Ridho. Jika Struijk bergabung, tentu akan ada rotasi atau bahkan pemain yang harus tersingkir dari line-up utama. Lalu, bagaimana dengan Justin Hubner? Apakah ia merasa posisinya terancam? Atau apakah ia hanya menanggapi reaksi publik terhadap kabar tersebut? Sampai saat ini belum ada klarifikasi resmi dari sang pemain. Satu hal yang pasti, rumor ini telah menghidupkan kembali antusiasme dan diskusi publik tentang wajah baru skuad timnas Indonesia yang semakin kompetitif. Bagaimana menurut kamu? Apakah kehadiran pas Charles Struijk akan membuat timnas semakin kuat atau justru memicu konflik di dalam skuad? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Patrick Kluivert panggil 3 pemain naturalisasi baru untuk kalahkan Cina dan Jepang. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sepak bola nasional. Meski Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan belum ada rencana menambah pemain naturalisasi untuk laga timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025. Rumor di balik layar justru menyebut sebaliknya. Sang pelatih kepala Garuda, Patrick Kluivert, dikabarkan telah menghubungi 3 nama baru yang berpotensi memperkuat skuad merah putih. Kabar ini sontak memicu spekulasi dan antusiasme publik tanah air,
yang menantikan gebrakan besar dari sang legenda Belanda. Yang pertama dan paling santer dibicarakan adalah kehadiran Pascal Struijk, bek tengah milik Leeds United. Meski sedang dalam kondisi cedera dan absen dalam pertandingan kontra Oxford United, Struijk tetap hadir di stadion dan terlihat duduk berdekatan dengan Patrick Kluivert. Momen ini memunculkan spekulasi kuat bahwa keduanya tengah menjalin komunikasi serius terkait peluang Struijk membela timnas Indonesia. Jika rumor ini menjadi kenyataan, kehadiran Struijk jelas akan menambah kekuatan signifikan di lini belakang Garuda yang kini semakin padat dengan nama-nama mentereng seperti Jay Itzes dan Mads Hilgers. Tak hanya Struijk, nama Miliano Jonathans juga mencuat ke permukaan. Pemain muda berbakat milik FC Utrecht ini disebut-sebut sebagai sosok yang bisa memberikan energi baru dalam skema serangan Indonesia. Apalagi sang ayah Dennis Jonathans dikabarkan telah bertemu dengan Erick Thohir dan Kluivert saat berkunjung ke Indonesia pada FIFA Matchday Maret lalu. Miliano diyakini mampu memberikan kontribusi maksimal di sisi sayap kanan dengan kecepatan dan kreativitas yang dibawanya dari Eropa. Satu nama lagi yang tak kalah menarik adalah Tristan Gooijer, pemain muda yang kini membela PEC Zwolle dan sempat dikaitkan dengan Ajax Amsterdam. Tristan bahkan pernah mengunggah tato bertuliskan keluarga dalam bahasa Indonesia di dadanya, sinyal kuat bahwa ia memiliki kedekatan emosional dengan tanah air. Liano Reijnders, pemain naturalisasi yang kini memperkuat timnas Indonesia, juga disebut telah memberikan kode agar Tristan bergabung dengan Garuda. Dengan fleksibilitas bermain sebagai bek tengah atau fullback kanan, Tristan bisa menjadi senjata rahasia baru yang siap menggebrak Asia. Jika ketiganya benar-benar dipanggil, maka timnas Indonesia tidak hanya akan semakin kuat, tetapi juga berubah wajah menjadi skuad yang lebih kompetitif dan bertabur pemain bertalenta dari Eropa. Namun di sisi lain muncul juga pertanyaan, apakah ini langkah yang tepat atau justru bisa menghambat perkembangan pemain lokal? Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju jika tiga pemain ini benar-benar bergabung ke timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar sekarang juga dan beritahu siapa pemain favoritmu untuk memperkuat Garuda. Jelang lawan Manchester United, Kim Sang-sik dibuat gelisah dengan kehilangan Muhammad Ferrari. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, yang ditunjuk memimpin tim ASEAN All-Stars dalam laga prestisius melawan Manchester United, kini tengah menghadapi masalah yang membuatnya gelisah. Bukan karena taktik atau lawan tangguh dari Inggris, melainkan karena ketidakhadiran salah satu pemain muda berbakat dari Indonesia, Muhammad Ferrari. Rencananya pertandingan antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United akan digelar pada tanggal 28 Mei 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Duel ini merupakan bagian dari rangkaian tur pramusim Manchester United di Asia, dan Malaysia dipilih sebagai salah satu lokasi utama. ASEAN All-Stars sendiri merupakan tim gabungan yang terdiri dari para pemain terbaik negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dua pemain Indonesia yang dipanggil adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Namun hingga saat ini hanya Asnawi yang dipastikan akan bergabung. Asnawi mendapat restu dari klubnya di Thailand, Port FC, untuk membela ASEAN All-Stars. Sementara itu, Ferrari justru terancam batal bergabung karena tidak diizinkan oleh klubnya, Persija Jakarta. Pelatih Persija Carlos Pena secara terbuka menyatakan bahwa laga melawan Manchester United hanyalah pertandingan persahabatan. Ia menilai bahwa prioritas seharusnya tetap diberikan kepada kompetisi Liga 1 yang masih berlangsung dan menentukan posisi klub di klasemen. Menurutku lebih penting bermain di Liga daripada laga persahabatan. Persija masih punya target dan saya pikir lebih baik dia bermain untuk klubnya, ujar pelatih asal Spanyol tersebut. Pernyataan ini membuat Kim Sang-sik cukup gusar. Ia telah menyusun komposisi tim ASEAN All-Stars dengan mengandalkan kekuatan muda dari berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Ferrari yang dianggap sebagai salah satu bek potensial masa depan. Ketidakhadiran Ferrari tentu mengubah rencana dan strategi yang sudah disusun jauh-jauh hari. Tak hanya Ferrari, kabarnya beberapa pemain lain dari negara ASEAN juga tidak mendapat izin dari klub mereka masing-masing. Kondisi ini tentu membuat Kim Sang-sik harus berpikir keras mencari alternatif yang sepadan.
Situasi ini sekaligus membuka diskusi tentang pentingnya kolaborasi antara klub dan tim nasional atau seleksi regional, terutama dalam laga-laga berskala internasional meskipun bersifat persahabatan. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah klub seperti Persija Jakarta memang seharusnya mementingkan Liga 1 dibanding laga internasional meski hanya eksibisi? Atau justru momen seperti ini penting untuk menunjukkan kualitas pemain ASEAN di mata dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar yuk. Apakah kamu mendukung keputusan Persija atau lebih mendukung Muhammad Ferrari bermain lawan Manchester United bersama ASEAN All Stars? Kapten Vietnam merasa bangga di tengah para pemain mulai mundur dari ASEAN All Stars. Di tengah kabar yang cukup mengejutkan mengenai sejumlah pemain yang memilih mundur dari skuad ASEAN All Stars, muncul satu sosok yang justru menunjukkan semangat dan kebanggaan luar biasa. Dialah Dudu Iman, bek tangguh sekaligus pemain andalan timnas Vietnam. Ketika beberapa pemain dari negara-negara Asia Tenggara tampak ragu dan bahkan menolak panggilan, Dudu Iman malah mengungkapkan bahwa dirinya sangat bangga bisa bergabung dalam tim yang akan menghadapi Manchester United pada 28 Mei mendatang di Malaysia. Terpilih masuk dalam skuad ASEAN All Stars merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan yang besar, ujarnya dengan penuh semangat dalam wawancara bersama media Vietnam Tet Hau 247. Ia menekankan bahwa meski Vietnam hanya mengirimkan 3 pemain saja ke dalam skuad gabungan ini, itu sudah lebih dari cukup untuk mewakili negaranya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang menarik, dalam situasi serba tidak pasti ini di mana pelatih Kim Sang-sik harus memutar otak karena kehilangan beberapa pemain penting seperti Muhammad Ferrari dari Indonesia dan Dominic Tandan dari Malaysia, Dudu Iman tetap menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ia tak hanya siap bermain tapi juga siap mengangkat nama Asia Tenggara di mata dunia, terutama di hadapan klub raksasa Eropa seperti Manchester United. Ini pasti akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam karir saya, lanjut Dudu Iman. Saya merasa gugup sekaligus bangga. Tapi saya sadar ini bukan cuma soal saya secara pribadi. Ini adalah soal tanggung jawab membawa sepak bola Asia Tenggara ke level yang lebih tinggi. Sementara itu, absennya beberapa nama besar memang menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN All Stars. Hingga saat ini hanya 17 pemain yang dipastikan tersedia untuk menghadapi laga prestisius tersebut. Tapi dengan mentalitas seperti yang ditunjukkan oleh Dudu Iman, peluang untuk tampil terhormat masih terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Dudu Iman ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh? Atau kalian justru memahami keputusan para pemain yang mundur karena alasan klub? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri dukungan untuk sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia direstui FIFA tampil di Piala Dunia 2026. Siapa yang menyangka? Harapan Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang sebelumnya hanya terasa seperti mimpi, kini tiba-tiba mendapat restu dari FIFA secara resmi. Dalam artikel yang dirilis pada Jumat, 25 April 2026, FIFA memberikan sinyal positif dengan menyebut Garuda berpeluang kembali mencetak sejarah. Seperti 87 tahun silam saat tampil perdana di Piala Dunia 1938 di Prancis. Judul artikel tersebut pun tak main-main, Indonesia Back to the Future dan Piala Dunia 2026. FIFA menggambarkan perjalanan Indonesia seperti tokoh fiksi Martin McFly dalam film Back to the Future seolah sedang melintasi waktu untuk mengulang masa kejayaan. Bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi menulis sejarah baru. Saat itu Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda memang menjadi negara Asia pertama yang tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia. Kini dengan skuad yang lebih matang dan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, peluang itu benar-benar terbuka lebar. Kemenangan 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi titik balik emosional sekaligus bahan bakar bagi skuad Garuda untuk melaju lebih jauh. Dalam pertandingan itu, semangat juang para pemain benar-benar membara, ditambah lagi dengan dukungan puluhan ribu supporter yang menggetarkan langit Jakarta.
FIFA pun tak luput mencatat momen ini sebagai mesin waktu yang bisa mengantar Garuda ke Amerika Utara, tempat Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kini ujian sebenarnya ada di depan mata. Dua laga penting menanti menghadapi Cina pada Juni nanti, lalu pertandingan penutup melawan Jepang di Osaka. Meskipun Jepang sudah dipastikan lolos, Indonesia masih harus tampil sempurna jika ingin mengunci tiket ke putaran final. Ini bukan lagi tentang mimpi semata, tapi tentang bagaimana Indonesia bisa membuktikan diri di level tertinggi. Patrick Kluivert, sang pelatih kepala, menyatakan kebanggaannya terhadap tim. Ia yakin para pemain mampu tampil lebih maksimal dan menunjukkan bahwa Indonesia layak bersaing di Piala Dunia. Baginya, kemenangan atas Bahrain bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang dan kerja keras seluruh elemen tim. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah kamu percaya timnas Indonesia benar-benar bisa tampil di Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Vietnam dibuat ketar-ketir di tengah kabar Churus Margono dipantau timnas Indonesia. Vietnam mendadak dibuat was-was. Pasalnya, kabar mengenai kemungkinan bergabungnya kiper muda keturunan Indonesia-Amerika, Churus Margono, ke skuad timnas Indonesia langsung menjadi sorotan media mereka. Sebuah artikel yang diterbitkan media Vietnam, Soha.v, secara terang-terangan menyoroti potensi kekuatan timnas Indonesia jika sosok Churus benar-benar masuk ke dalam daftar pemain utama Garuda. Indonesia punya orang-orang yang pulang dari AS, lebih kuat lagi yang siap bersaing dengan Vietnam, tulis mereka. Pernyataan ini jelas mengindikasikan rasa kekhawatiran terselubung dari pihak Vietnam yang mulai merasakan geliat nyata dari perkembangan pesat skuad Indonesia. Di tengah euforia usai kemenangan atas Bahrain dan sinyal restu dari FIFA soal potensi keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia 2026. Kini berita mengenai Churus Margono seolah jadi pelengkap puzzle kekuatan timnas yang terus dibangun. Kiper berusia 23 tahun itu memang belum pernah membela Garuda di lapangan. Namun statusnya sebagai WNI dan performa apiknya di Liga Kosovo bersama KF Dukakjini membuat namanya semakin layak dipanggil untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Media Vietnam menyebut jika Churus benar-benar dipanggil, Indonesia akan punya pertahanan yang lebih solid dan sulit ditembus. Tentu saja ini menjadi peringatan dini bagi negara-negara ASEAN, termasuk Vietnam, bahwa Garuda sedang terbang tinggi dengan amunisi yang semakin lengkap baik dari dalam negeri maupun dari para pemain diaspora. Sikap optimis juga ditunjukkan oleh Churus Margono sendiri. Dalam wawancaranya dengan Bola.com, ia mengaku tahu bahwa PSSI tengah memantaunya. Namun ia memilih untuk tetap fokus bermain dan membiarkan pelatih timnas yang mengambil keputusan. Sikap dewasa seperti ini menjadi nilai tambah tersendiri, menunjukkan bahwa Churus bukan hanya memiliki skill, tetapi juga mentalitas yang dibutuhkan untuk tampil di level internasional. Jika kita mengingat bagaimana FIFA bahkan sampai mengibaratkan perjalanan Indonesia seperti film Back to the Future, maka bergabungnya pemain seperti Churus bisa menjadi bagian dari babak baru sejarah sepak bola nasional. Ini bukan sekadar mimpi lagi, ini adalah kenyataan yang sedang dibangun pelan-pelan. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah kamu setuju jika Churus Margono segera dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia? Atau menurutmu masih ada nama lain yang lebih layak? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia. ASEAN All-Star semakin tak ada tajinya, FAM tiba-tiba buat keputusan mengejutkan. Laga besar melawan klub raksasa dunia seperti Manchester United seharusnya jadi momen prestisius untuk sepak bola Asia Tenggara. Tapi sayangnya tim ASEAN All-Stars justru tampil seperti kehilangan tajinya. Bukan karena lawan terlalu kuat, tapi karena dukungan internal yang setengah hati. Ya, kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM secara resmi tidak memberi restu kepada 2 dari 3 pemain yang dipanggil ke ASEAN All-Stars. Dominic Tan dan Sergio Aguero versi Malaysia bukan legenda Argentina ya.
terpaksa batal tampil karena FAM memilih fokus pada training camp dalam kurung TC Harimau Malaya menjelang kualifikasi Piala Asia 2027. Hanya Muhammad Hasik Najli yang diizinkan bergabung ke tim ASEAN All Stars. Padahal laga ini bisa menjadi ajang unjuk gigi para pemain ASEAN di hadapan jutaan mata dunia. Presiden FAM Datuk Moh Johari Moh Ayub menyebut bahwa prioritas utama adalah persiapan tim nasional Malaysia untuk menghadapi Vietnam pada 10 Juni mendatang. Bahkan demi mengisi kekosongan, FAM mengajukan 5 nama alternatif, termasuk Ahmad Husaimi Pia. Tapi tetap saja sorotan utama justru tertuju pada minimnya dukungan penuh terhadap laga bergengsi ini. Dan ternyata bukan cuma Malaysia. Nasib pemain timnas Indonesia pun masih tanda tanya besar. 2 nama yang dipanggil adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Asnawi memang sudah mendapat lampu hijau dari klubnya, Port FC Thailand. Tapi belum tentu dapat izin dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Karena absennya Kevin Dix membuat posisi bek kanan sedang krisis. Sementara itu Muhammad Ferrari pun terancam tak dilepas oleh Persija Jakarta. Pelatih Carlos Pena mengaku masih sangat membutuhkan tenaga Ferrari di Liga 1. Di satu sisi Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa pemanggilan dari AFF sudah diterima, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan klub dan pelatih. Lalu kita bertanya di mana semangat kebersamaan ASEAN? Bukankah ini momen emas untuk menunjukkan kekuatan regional kita di hadapan tim elite Eropa? Tapi dengan banyaknya pemain yang absen karena alasan internal, ASEAN All Stars malah terlihat seperti tim darurat. Jadi, menurut kamu, apakah keputusan FAM dan klub-klub di ASEAN ini wajar demi kepentingan nasional masing-masing? Atau justru kita sedang melewatkan kesempatan langka untuk bersinar di panggung dunia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena suara kamu penting untuk masa depan sepak bola ASEAN. PSSI sudah tetapkan stadion untuk venue Piala AFF U23. Setelah dinantikan cukup lama, PSSI akhirnya mengumumkan secara resmi lokasi penyelenggaraan Piala AFF U23 2025. 2 stadion megah, yaitu Stadion Patriot Candrabhaga di Kota Bekasi dan Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung GBK di Jakarta resmi ditunjuk sebagai venue utama turnamen bergengsi tingkat Asia Tenggara ini. Kabar ini diumumkan usai tim dari PSSI dan ASEAN Football Federation dalam kurung AFF melakukan inspeksi langsung ke 2 stadion tersebut pada hari Rabu 23 April 2025. Peninjauan yang dilakukan mulai pukul 10 pagi tersebut menjadi penanda seriusnya persiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Di lapangan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, Nadi Arifin, menyebutkan bahwa proses asesmen berjalan lancar dan tim asesmen memberikan sejumlah catatan teknis yang wajib segera ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya adalah penambahan kursi cadangan dari 17 menjadi 23, serta penyesuaian jumlah loker pemain agar sesuai dengan kebutuhan setiap tim. Ini menjadi bentuk nyata dari komitmen Indonesia untuk menyajikan turnamen yang sesuai standar internasional. Tidak hanya itu, ruang pemeriksaan doping juga tengah dipersiapkan secara khusus guna memenuhi regulasi turnamen dari AFF. Bahkan rumput stadion pun kini mendapat perhatian ekstra dipastikan tetap prima dan tidak digunakan untuk aktivitas lain hingga hari pertandingan. Meski sempat mengalami kendala akibat banjir, perbaikan di Stadion Patriot sudah menunjukkan perkembangan signifikan dan ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menyambut ajang prestisius ini. Dengan kapasitas yang memadai dan lokasi strategis, baik Stadion Patriot maupun GBK diyakini akan mampu menjadi panggung yang sempurna bagi para bintang muda Asia Tenggara untuk unjuk gigi. Gelaran Piala AFF U23 2025 sendiri akan menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia. Selain membawa nama bangsa sebagai tuan rumah, ini juga menjadi ajang pembuktian generasi muda Garuda Muda dalam persaingan di kawasan. Kini setelah penantian panjang, masyarakat Indonesia akhirnya bisa bersiap menyambut euforia Piala AFF U23 di tanah air. Nah, bagaimana menurut kamu Sobat Bola? Apakah Stadion Patriot dan GBK sudah layak disebut sebagai venue terbaik untuk ajang sekelas AFF U23?
Apa yang kamu harapkan dari Timnas U23 Indonesia di turnamen nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus sepak bola Indonesia dan jadilah bagian dari sejarah baru Garuda Muda.